Muter-muter cari solder, gara-gara di rumah kabel putus. Makin beriman, makin solider, jadilah saksi Kristus. Kami segenap Dewan Pastoral Paroki San Frades mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan memberkati.
depan yang lebih indah. Bapak menjadi individu yang unik, Bergembira dan optimis. champion. Kini tiba saatnya kita wujudkan kebersamaan yang lebih solid. Dengan berorientasi pada tim kerja, berkomunikasi yang baik, berani mengambil keputusan, jadikanlah persahabatan kita sebagai keluarga insani yang berpengharapan. Veritas et scientia nobis lumen. Kebenaran dan ilmu pengetahuan terang hidup kita. Selamat Hari Raya Paskah. Salam champion.
Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 737. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Adik-adik, selamat Paskah. Adik-adik, selamat Paskah. Selamat Paskah, adik-adik. Dari anak-anak 2.500 yang bersuara cuma 10 sebelum. Selamat Paskah, adik-adik. Adik-adik yang di rumah, selamat Paskah ya. Selamat merayakan bersama dengan keluarga. Nah, adik-adik terkasih, pada hari raya Paskah ini secara khusus kita mau berbahagia bersama, bersyukur karena Tuhan Yesus rela wafat lalu bangkit memenangkan kita yang adalah anak-anak kecil, anak-anak rapuh, anak-anak yang kadang-kadang nakal, tetapi Tuhan Yesus tetap mencintai. Bukti dari Tuhan Yesus mencintai ialah Ia sedia bangkit untuk kita semua, hidup kembali, menjumpai kita dan mengajak kita untuk bersukacita. Maka adik-adik yang terkasih, mengawali Ekaristi ini, mari kita diam di hadapan Tuhan Yesus yang bangkit dan kita persembahkan diri kita, hidup kita kepadanya. Adik-adik juga boleh meminta sesuatu pada Tuhan Yesus yang hari ini kebangkitannya kita rayakan. Mari kita hening sejenak memohon karunia itu, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah dalam perayaan Ekaristi ini, kita juga ingin berdoa untuk mendoakan arwah yang pertama dari istri dan anak serta cucu untuk Bapak Yohanes Sugiono. Berikutnya dari Joni Ujang dan keluarga, Hartono Lius dan keluarga, serta Lius Husen dan keluarga untuk Bapak Ali Ujang.
Permohonan juga dari RS Amin dan keluarga yang ingin berdoa untuk Cikiok, Bapak Cicun Menang dan Ibu Teangkam, Bapak Tengku Cui, Ibu Yap Cui Nio, Cimini, Ciminyang, dan Chu Hien Nen. Juga dari keluarga Martinus Gani yang ingin berdoa untuk Bapak Sutopo Gani yang telah berpulang 7 hari yang lalu, Yulia Tarawan yang telah berpulang 21 hari yang lalu. Permohonan juga dari keluarga Andreas John Lukman yang ingin berdoa untuk Papi atau Pak Andreas John Lukman yang telah berpulang 7 bulan yang lalu. Dari keluarga M. Rubiati yang ingin berdoa untuk Bapak Yohanes Subardi yang telah berpulang 1 tahun yang lalu. Permohonan juga dari istri dan anak cucu untuk Bapak Paulus Wirawinata yang telah berpulang 40 tahun yang lalu. Juga dari keluarga Bapak Jatmiko untuk Ananda Maria Yovita Nugraha. Semoga dari permohonan 7 tadi, semoga telah berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita sekalian. Yang lain adalah permohonan dari keluarga pria utama yang ingin mengucap syukur atas ulang tahun Maria Irin. Semoga senantiasa dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Permohonan yang lain dari Bapak Jatmiko dan keluarga untuk Ananda Maria Yovita Nugraha yang berulang tahun ke-17 2 April yang lalu. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai dalam pendidikan sehingga yang dicita-citakan tercapai. Saudaraku terkasih, marilah kita persembahkan semua permohonan ini kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Namun awal sekali mari merendah di hadapannya memohon belas kasih pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia. Kami menyembah Dia, kami memuji
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami, khususnya anak-anak-Mu di paroki San Frades ini, yakni akan hidup baru yang dianugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus Kristus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan
tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan berpindah, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pancuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Pascali laudes, immolent Christiani, onus redemit nobis, Christus innocens patri, reconcilia fi peccatores, morse mirando, nunc vitem mortuus regna vivus, dic nobis Maria, qui fidis te inviat, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium Epheses, surrexit
saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksinya malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemenang, kasihanilah. Amin. Haleluya. 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 Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah
Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mohon izin saya renungannya, khotbahnya untuk anak-anak ya. Jadi bahasanya ya bahasa anak-anak. Anda yang sudah usia boleh mendengarkan kok ya. Boleh mendengarkan. Hanya silahkan, Anda kan pernah kecil dah, jadi anak-anak sekarang ya. Yuk sekarang kita jadi anak-anak. Halo adik-adik. Loh adik-adik sekian banyak kok gak ada yang nyaut toh. Halo. Hai. Aduh lama diperem ini ya, di kamar terus. Halo. Hai. Oh adik-adiknya banyak di sini ya. Adik-adik sekarang ini hari apa? Hari Minggu ya. Hari apa? Hari apa? Adik, hari apa adik? Hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa? Ayo, adik yang di paling pojok. Hari apa? Hari raya di mana Yesus bangkit. Benar tidak? Ayo adik-adik, adik yang paling muda, benar enggak? Betul katanya. Ya. Hari Paskah. Adik-adiknya itu serem-serem di sini ya. Jadi hari raya di mana Tuhan Yesus bangkit. Bangkit dari mana? Ayo. Tadi yang mana yang jawab? Bangkit dari mana? Dari bangun, dari mati. Hari ini bangkit Yesus ya. Bangkit untuk siapa? Untuk siapa? Ayo. Untuk kita semua. Lebih-lebih hari ini untuk adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus bangkit untuk adik-adik, untuk kita semua? Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Tuhan Yesus ingin agar adik-adik selamat, agar adik-adik punya semangat baru, agar adik-adik punya kesegaran dalam hidup, agar adik-adik selalu punya pengharapan. Itu ya, tidak hanya di rumah terus, tidak hanya pokoknya gelisah dan lain sebagainya. Inilah ya, Tuhan Yesus sayang pada anak-anak, maka Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hari ini keluar dari kematian, keluar dari kubur, pergi ke Galilea, menjumpai para murid. Adik-adik murid Tuhan Yesus bukan? Mana nih adik yang paling adiknya komisan semua. Adik-adik murid Tuhan Yesus bukan? Halo? Adik-adik murid Tuhan Yesus bukan? Iya, berarti adik-adik juga punya jatah dikunjungi Tuhan Yesus yang bangkit. Senang enggak dikunjungi Tuhan Yesus? Nah, bawa apa biasanya Tuhan Yesus kalau berkunjung? Bawa parcel. Aduh, ini adik-adik dari mana? Ini adik-adik dari mana? Bawa parcel. Oke, mungkin benar adik-adik ya, bawa parcel. Tapi parcel tadi isinya adalah apa? Ada kasih, ada harapan, ada sukacita, ada apa lagi? Apa? Berkat. Wah, itu parcelnya isinya ya. Adik-adik tahu enggak? Tadi malam Romo ditelepon sama Kak Fani. Ada yang kenal Kak Fani? Aduh, kasihan. Adik-adik ikut bina iman anak enggak toh? Ikut sekolah minggu enggak toh? Udah kangen enggak toh sama sekolah minggu, kumpul bareng dengan teman-teman belajar tentang Tuhan Yesus? Nah, Romo tadi malam ya ditelepon, Romo ada parcel. Ya saya seneng, Marcel. Ya,
Parsel, katanya parsel Paskah. Maka sekarang Romo mau minta apa sih parsel yang dimaksud Kak Fani? Apa ini? Kelinci. Apa ini? Minta tolong kameramen di close up ini biar adik-adik yang di rumah juga tahu isi parselnya apa. Saya tidak gerak supaya tidak blur. Apa isinya? Parselnya? Alah. Adik, kelihatan enggak? Hah? Iya, kelihatan. Isinya adalah ini satu apa? Kelinci. Keranjang atau parsel kelinci yang di dalamnya ada, kelihatan enggak? Di zoom lagi. Kelihatan enggak? Ini adik-adiknya udah memang kelihatan enggak, Dek? Adik, kelihatan? Apa ini? Kelihatan ya? Adik mana lagi yang paling muda? Adik, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Adalah telur Paskah. Nah, saya tanya pada Kak Fani tadi malam, ngapain keranjang kelinci? Kelinci bawa keranjang dan telur Paskah. Nah, katanya gitu adik-adik ya, dulu ini sinterklasnya Paskah katanya itu ya. Nah, malam-malam dia narik keranjang. Nanti kalau adik-adik lihat dia di gambar-gambar itu dia narik keranjang, isinya apa? Telur Paskah. Lalu dibagikan pada anak-anak yang sedang tidur tadi malam hari. Anak-anak biasanya menyiapkan rongga untuk kelinci, rumah-rumahan gitu, dan disitulah si kelinci menaruh telur Paskah itu dongengnya. Tapi adik-adik, mari ya kita cari maknanya. Mengapa kok telur? Dalam tradisi mengapa kok telur? Dan ini dikaitkan dengan Paskah. Adik-adik, kalau telur ini dibiarkan begini akan jadi apa? Mungkin disimpan oleh adik-adik untuk dibuka Paskah tahun depan. Loh, jadi apa? Enggak usah dibuka. Mau? Kalau mau ambil satu, nanti dicoba Paskah tahun depan adik-adik buka, kasih Kak Fani, biarin tahu. Jadi apa? Busuk. Ya, jadi busuk. Biarpun telur ini belum direbus atau belum dimasak, kalau tidak dibuka, busuk. Beberapa hari lalu Rama menemukan banyak telur ayam mutiara busuk di kebun karena nggak diapa-apain. Ya. Terus kalau mau adik-adik makan, harus diapain? Digoreng? Iya, sudah dimasak, sudah direbus, itu ya. Harus diapain? Harus pecah. Kalau enggak jadi apa? Jadi apa? Busuk gitu ya. Demikian juga kalau telur ini tidak memecah ketika belum dimasak dan dierami itu ya, dia hanya akan busuk. Dia akan bisa menjadi ayam, lalu keluar ayam kalau cangkangnya, kalau kulitnya ini pecah. Kalau tidak ya, tetap seperti itu menjadi telur dan itu adalah telur busuk. Demikian pula adik-adik itu ya. Kalau adik-adik hanya senantiasa dalam cangkang telur, ngeringkuk di kamar, ini kan semuanya online jadi gampang, nanti tinggal cuci muka selesai. Kalau begitu terus juga akan adik-adik yang ngomong loh, bukan Romo. Adik-adik cuma ngomong bu dulu ya. Jadi kalau nggak mau busuk harus apa tadi? Pecahkan
cangkangnya, pecahkan kenyamanan adik-adik, pecahkan kemalasan adik-adik, pecahkan keengganan adik-adik, pecahkan. Baru keluar dan itu baru segar. Kalau tidak percaya coba aja. Ya. Maka adik-adik kuncinya adalah di sini. Pecahkan cangkangnya. Kalau tidak pernah mau mencoba ini, apa tadi akan jadi apa adik-adik? Busuk. Adik-adik di rumah ingat ya, harus berani memecahkan cangkangnya itu tadi. Apapun itu. Kemalasan kita lebih-lebih adik-adik ya, sudah setahun kita senantiasa di rumah. Harus berani, walaupun tetap di rumah, tetapi kalau melihat ayah bunda, papa mama juga repot, adik-adik juga harus berani memecahkan cangkang itu tadi, keluar dari kamar lalu menjumpai papa mama ayah bunda dan di situ membantu. Itu baru bisa memberikan kesegaran, memberikan kehidupan, memberikan harapan pada papa mama, pada yang lain. Dan hidup kita pun akan jadi segar. Karena apa? Punya arti untuk papa mama, punya arti untuk keluarga. Tapi kalau hanya sibuk dalam cangkang kenyamanan, dalam cangkang keasikan, kulit itu tadi, adik-adik sekali lagi akan bau apa? Itu ya. Nah inilah adik-adik saya Romo rasa ketika kita mau sungguh-sungguh menghayati atau menjalani makna Paskah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun rela gitu ya, mati bagi kita, lalu berani keluar dari kubur dan pergi menjumpai murid-muridnya. Perjumpaan dan berani keluar dari cangkang kubur itu tadi memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan damai untuk yang lain. Maka proyek adik-adik, tugas adik-adik nanti setelah sampai rumah adalah apa tadi? Pecahkan cangkang adik-adik itu ya. Cangkang adik-adik apa? Cangkang ini kulit ini loh ya, yang keras ini ya. Supaya tidak hanya cari kesenangan sendiri, pecahkan itu. Supaya tidak hanya cari enak sendiri, pecahkan itu. Bongkar itu. Supaya tidak hanya pinter sendiri, pecahkan itu. Berbagi dengan yang lain. Keluar lalu menjumpai teman-teman, papa mama dan keluarga. Dan dengan ini kita mau berbagi berkat lebih-lebih di hari raya Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita berdiri untuk memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jawablah dengan lantang. Apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak.
Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan roh, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudaraku terkasih, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, kami juga berdoa untuk para murid-Mu yang telah Engkau panggil menghadap Bapa-Mu di surga. Yohanes Sugiono, Ali Ujang, Cikyok, Citunam, Te Angkam, Teng Kwi Cui, Yap Cui Niu, Ciemini, Ciemin Yang, Yu Cienen, Sutopo Gani, Yulia Tarawan, Andreas John Lukman, Yohanes Subardi, Paulus Wirawinata. Anugerahkanlah murid-murid terkasih-Mu ini yang telah berpulang di pangkuan Bapa ini, anugerah kehidupan, anugerah keselamatan sebagaimana Engkau janjikan kepada para murid-Mu. Dan biarkanlah mereka semua menjadi pendoa untuk keluarga serta kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, Maria Irin, Maria Yovita Nugraha, semoga kehidupan yang telah Engkau menangkan juga secara khusus menjadi anugerah kebahagiaan untuk kedua anak-Mu ini. Dan semoga keluarga mereka juga Engkau berkati dengan berkat-berkat khusus yang mereka perlukan, sehingga perjalanan hidup mereka pun mampu menjadi berkat untuk keluarga, untuk sesama, untuk gereja, dan bagi siapapun. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepadamu dalam iman, harapan, dan kegembiraan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan dalam bidang tulis kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan ini berkenan kepada-Mu. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya mereka kami doakan pada hari ini. Juga orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, serta orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, kita berani berdoa. Jadilah
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudaraku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan akan pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jiwaku
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurang nyata secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. May the Lord show His mercy upon you. May the light of His presence be your guide. May He guide you and uphold you. May His Spirit be ever by your side. May you sleep, may His angels watch over you. When you wake, may He fill you with His rest. You love Him and serve Him all your days. Then in heaven may you see His face. May the Lord show His mercy upon you. May the light of His presence be your guide. May He guide. Adik-adik yang belum menerima komuni boleh maju berbaris ke depan. Adik-adik yang belum terima komuni boleh maju baris ke depan. Be ever by your side. When you sleep, may His angel watch over you. When you wake, may He fill you with His grace. May you love Him and serve Him
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya, kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat Paskah. Adik-adik. Baik, saya Romo Elis, Romo Harto mengucapkan selamat atas perayaan ini. 40 hari yang lalu kita berjuang untuk belajar dalam puasa, amal, dan juga doa. Dan hari ini kita bersyukur boleh merayakan Paskah kembali. Kita ingat tahun yang lalu kita harus berada di rumah masing-masing. Saya juga baru pertama kali mau merayakan Paskah harus mengalami pandemi. Sehingga ini adalah tahun pertama saya merayakan Paskah bersama umat di San Frades. Sekali lagi kita bersyukur tahun ini meskipun kita tetap terlingkupi oleh pandemi, kita masih bisa berkumpul, dan semoga kita sebagai murid Tuhan Yesus tetap mengedepankan tentang kesehatan. Itu yang paling utama. Meskipun sudah divaksin, saya sudah divaksin 2 kali, tapi saya tidak menjadi sombong. Saya tetap harus pakai masker ketika berhadapan dengan orang banyak. Karena itu terima kasih kepada seluruh umat yang hadir saat ini, orang tuanya yang dengan terbuka hati pelan-pelan mau mengajak anaknya kembali. Buat orang tua yang anaknya memang di bawah umur 7 tahun memang harus menahan diri lebih dahulu karena situasi belum memungkinkan. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mengajari anak untuk kembali berani, meskipun sekali lagi tidak mudah untuk mengajak anak menghadapi situasi ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan rasanya kita juga boleh berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan kita, baik DPP, kemudian Satgas, Ketua Lingkungan, juga DPP Pleno, yang meskipun tahun ini dan Natal kemarin tidak ada kepanitiaan khusus karena masa pandemi, kami tidak berani untuk meminta wilayah karena kami juga tahu pasti akan dilingkupi dengan kekhawatiran. Maka rasanya baik kalau kita memberikan apresiasi untuk para rekan-rekan kita yang sudah mempersiapkan semua ini. Ketika kita sekalian berada di rumah, mereka memberanikan diri untuk ke gereja, membersihkan gereja, menyiapkan segala-galanya, mulai dari yang di panti imam ini, kemudian juga berpikir bagaimana menjaga kendaraan-kendaraan Bapak dan Ibu yang ada di luar sana. Itulah yang mereka berikan sebagai tanda cintanya kepada kita. Juga kita berterima kasih kepada seluruh petugas yang mau untuk memberikan waktunya dalam latihan, mempersiapkan segala-galanya, karena sekali lagi tidak semua orang mau menjalani tugas dalam masa pekan suci secara khusus. Maka untuk yang bertugas sejak Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah kemarin, dan juga hari ini, KOR, terima kasih. Juga KOR-KOR yang kemarin-kemarin, lektor, pemazmur, terima kasih. Juga yang kemarin-kemarin, para prodiakon yang sekarang mulai berkarya kembali, ini adalah masa-masa pertama mereka di periode ini. Terima kasih juga yang kemarin-kemarin. Petugas tata laksana yang hari ini juga muncul, terima kasih. Dan juga yang kemarin-kemarin. Multimedia yang selalu setia mempersiapkan segala-galanya menjadi lebih baik, terima kasih. Dokumentasi, dekorasi, juga mereka yang bertugas menjaga perparkiran. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, termasuk juga karyawan-karyawan kita yang selalu menjaga kebersihan gereja ini, saya ucapkan terima kasih. Semuanya tanpa kecuali. Dan moga-moga mulai Paskah ini iman kita kembali bangun, karena kita sudah lama sedikit tertidur
karena begitu banyak tawaran melalui live streaming. Kita tidak menjadi arogan untuk melawan pandemi ini, tidak, tetapi dengan bijaksana. Bapak Uskup juga berpesan agar umat diingatkan kembali untuk bangun, bukan soal matanya tetapi imannya dibangun kembali. Jangan sampai terlalu nyaman. Kalau Romawi tadi bilang cangkangnya harus pecahkan, ya. Tapi adik-adik jangan minta, "Ma, mana telurnya, Ma? Aku pecahin semua." Tidak jadi masak nanti mamamu, nak. Ya. Kita keluar dari kenyamanan kita pelan-pelan dengan protokol kesehatan yang pasti akan dipandu oleh tim yang ada di sini, teman-teman DPP dan juga Satgas. Maka pelan-pelan seperti sekarang ini, mudah-mudahan minggu depan kita tidak terbuai lagi untuk menjadi nyaman dengan streaming. Boleh, tetapi kita belajar pelan-pelan. Semua akan diatur sesuai dengan protokol supaya kita tidak menjadi penular-penular. Maka sekali lagi mari bangun, kita tumbuhkan kembali iman kita yang kurang lebih selama setahun ini berjibaku dengan pandemi, dan mudah-mudahan kita juga tetap mau mulai melayani seperti KOR ini yang sudah berkali-kali, juga lektor, pemazmur yang berkali-kali, karena saya mendengar memang tidak mudah untuk mencari petugas karena atut ancami nggak bisa latihan loh mah, takut gitu ya. Ada yang mengatakan kok pakai masker itu ngap, memang ngap, saya juga ngap, bareng-bareng kita ngap. Tetapi terima kasih untuk semua yang berkenan melayani. Sekali lagi selamat Paskah buat semuanya, dan moga-moga iman kita dibangkitkan di tahun ini seperti Kristus yang sudah bangkit. Terima kasih. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan, dan nanti setelah berkat Tuhan ada sedikit tayangan sebelum nanti KOR menyanyikan lagu penutup. Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita berdiri hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Muter-muter cari solder, gara-gara di rumah kabel putus. Makin beriman, makin solider, jadilah saksi Kristus. Kami segenap Dewan Pastoral Paroki San Frades mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan memberkati.
depan yang lebih indah. Bapak menjadi individu yang unik. Bergembira dan optimis. Champion! Kini tiba saatnya kita wujudkan kebersamaan yang lebih solid. Dengan berorientasi pada tim kerja, berkomunikasi yang baik, berani mengambil keputusan, Jadikanlah persahabatan kita sebagai keluarga insani yang berpengharapan. Veritas et scientia nobis lumen. Kebenaran dan ilmu pengetahuan terang hidup kita. Selamat Hari Raya Paskah. Salam Champion. Muter-muter cari solder, gara-gara di rumah kabel putus. Makin beriman, makin solider, jadilah saksi Kristus. Kami segenap Dewan Pastoral Paroki San Frades mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan memberkati.